Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sally Evrilia Hartati dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saya ingin memaparkan gagasan saya yang bertemakan COVID-19 dengan judul Perkembangan Negara Indonesia dalam menghadapi COVID-19 di berbagai sektor. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan rahmat dan rezekinya kita semua dapat mengikuti forum diskusi pada kali ini, insya Allah dengan keadaan yang sehat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini Indonesia baru saja bangkit dari sebuah musibah yang bahkan menimpa hampir seluruh dunia. Telinga kita mungkin tidak akan asing lagi jika mendengar kata COVID-19. Seperti mendengar sebuah kata yang spektakuler, seluruh masyarakat di Indonesia pasti mengenal dan tahu seluk-beluk dari COVID-19. Akankah pada masa mendatang nanti, COVID-19 ini menjadi sejarah tentang Indonesia bagi anak cucu kita nanti? Mari kita bahas mengenai perjalanan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. COVID-19 atau virus SARS pertama kali dideteksi di Cina, tepatnya di kota Wuhan, pada akhir tahun 2019. Klaster pertama dari virus ini berasal dari para pedagang yang merupakan pedagang daging di pasar Wuhan. Beberapa isu mengatakan bahwa virus ini adalah virus buatan yang diduga sebagai senjata biologis yang bocor. Namun virus ini telah menyebar ke berbagai seluruh dunia. Kasus COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 yang menginfeksi ibu dan anak di Depok. Keduanya terinfeksi oleh warga Jepang yang berkunjung di Indonesia yang telah terindikasi oleh COVID-19. Setelah kasus ini muncul, maka tak berselang lama, hanya dengan waktu 1 bulan saja, tepatnya pada 10 April 2020, Indonesia menetapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai respon untuk memutus penyebaran COVID-19. Indonesia juga menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari infeksi penyebaran dari virus ini. Respon masyarakat pada saat ini sangat beragam. Ada yang benar-benar patuh mengikuti protokol kesehatan yang telah diberlakukan, namun tak sedikit masyarakat yang menganggap enteng dan melanggar arahan dari pemerintah dengan alasan ekonomi dan harus keluar untuk bekerja. Indonesia juga mengalami fenomena panic buying sebagai respon untuk kemunculan wabah COVID-19. Dengan diberlakukannya protokol kesehatan dan mewajibkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, maka warga berbondong-bondong membeli dan memborong stok masker sebagai kebutuhan kesehatan. Selain itu, berbagai masyarakat juga melakukan panic buying. Dengan melakukan panic buying berupa kebutuhan pangan, hand sanitizer, dan vitamin. Panic buying adalah dampak dari sikap masyarakat yang terlalu berlebihan dan merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kemudian hadirin, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 pada pertumbuhan di berbagai sektor di Indonesia secara garis besar. Ada beberapa sektor yang akan saya bahas pada poin kali ini. Pertama, yang tentunya merupakan sektor yang mengalami dampak yang paling signifikan yaitu sektor kesehatan. Indonesia merupakan negara dengan angka kelahiran yang cukup tinggi. Dengan adanya kasus wabah ini, negara Indonesia mengalami peningkatan angka kematian dan kesakitan yang kian hari makin melonjak. Tercatat sampai bulan November 2022, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 6,51 juta kasus dengan 159.000 orang meninggal dunia. Angka kasus tertinggi tercatat pada bulan Februari 2021 lalu dengan rata-rata kasus sekitar 55.000 kasus per 7 hari. Bahkan sampai hari ini pun masih terus muncul kasus-kasus baru yang terjangkit COVID-19. Kemudian sektor kedua yang terdampak COVID-19 adalah perekonomian, sekaligus pada bidang industri. Parameter yang dapat mengukur dampak COVID-19 pada sektor ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
Kondisi ini dialami oleh semua wilayah yang terdampak oleh COVID-19 dengan keparahan yang berbeda-beda. Penyebab utama penurunan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan pembatasan sosial yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap wilayah. Hal tersebut disebabkan karena struktur wilayah yang berbeda-beda. Pada situasi ini, pertumbuhan nasional ekonomi turun hingga 7,09%. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat dilihat pada ekonomi mikro di tengah-tengah daerah terdampak COVID-19. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah tidak mendapat pemasukan dengan adanya pembatasan sosial sehingga tingkat penjualannya pun berkurang. Namun pada situasi ini malah ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menimbun stok peralatan medis dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kelangkaan ini memang menjadi ladang keuntungan bagi beberapa pihak, namun menimbulkan kerugian pada masyarakat, apalagi tenaga medis yang membutuhkan. Sektor ketiga yang terdampak oleh wabah COVID-19 adalah sektor pendidikan. Terhitung sejak 16 Maret 2020, Kemendikbud memberlakukan pemberhentian sekolah tatap muka dan beralih dengan sekolah daring yang dilakukan dari rumah. Seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan telah ditutup sementara dalam rangka pencegahan COVID-19. Pembelajaran daring ini berdampak pada pendidikan karakter yang terbentuk pada siswa. Dengan pembelajaran daring, maka pengawasan guru terhadap siswa menjadi terbatas dan tidak terkendalikan. Kurangnya interaksi dengan guru juga menjadikan sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami materi-materi yang disampaikan dengan terbatas, sehingga berdampak pada turunnya nilai akademik pada saat evaluasi atau saat ujian berlangsung. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan berkurang dengan rendahnya pendidikan karakter ini. Kemudian, pada poin yang terakhir adalah sektor sosial budaya. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas sosial dan tidak leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan keseharian seperti biasanya. Wabah COVID-19 ini tentunya mengubah nilai sosial budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Kondisi sosial ini menyebabkan pengaruh terhadap titel manusia yang notabene merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga menuntun manusia pada sikap buruk individu yang acuh tak acuh dan egois terhadap lingkungan sekitarnya. Dilansir dari kemenko.pmk.go.id, pemerintah pusat telah berupaya untuk menangani COVID-19. Yang pertama di sektor kesehatan, yaitu pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat, serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, Indonesia kemudian pulih dan bangkit dari keterpurukan. Sektor-sektor yang telah terkena dampak tersebut secara perlahan mulai pulih dan kembali seperti semula. Keadaan ini patut kita syukuri sebab bangsa Indonesia menjadi semakin kuat dalam menghadapi tantangan. Hadirin, ternyata wabah ini tidak memberikan dampak negatif saja. Dampak positif juga bisa kita dapatkan dari wabah ini. Salah satunya pertumbuhan teknologi yang sangat signifikan. Karena pada masa pandemi, kita memaksimalkan potensi-potensi teknologi yang dapat kita gunakan. Misalnya pada pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi rapat online maupun pada sektor perekonomian dengan memanfaatkan sosial media sebagai ekonomi digital.
Dari gagasan-gagasan saya di atas, kesimpulan yang bisa saya ambil dari adanya wabah COVID-19 ini adalah kita dapat mengambil hikmah, berharap Indonesia menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang telah dibenahi. Wabah ini menjadi sebuah teguran untuk memulai menjadi lebih baik lagi. Baiklah tutor pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, itulah tadi gagasan-gagasan saya mengenai tema diskusi kali ini. Apabila dalam tutur kata saya maupun perilaku saya terdapat kesalahan, saya memohon maaf dengan setulus-tulusnya. Kemudian, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada hadirin yang telah memberikan atensinya terhadap saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menimbulkan manfaat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.